Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Damanik. Di sini saya akan menjelaskan manajemen liabilitas. Manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi permintaan instrumen di pasar uang yang umumnya diperjualbelikan, yaitu yang pertama call money. Call money merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek. Yang kedua ada namanya commercial paper. Commercial paper adalah surat berharga pasar uang yang berbentuk unsecured bearer notes dan berjangka waktu pendek. Yang ketiga ada namanya pinjaman antar bank. Berbeda dengan call money, pinjaman ini bukan untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dengan jangka pendek, melainkan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dan jangka panjang. Yang keempat ada namanya kredit likuiditas Bank Indonesia. Yang kelima ada namanya surat berharga pasar uang. Yang keenam ada namanya diskonto Bank Indonesia. Fasilitas diskonto adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Mungkin itu saja, akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seladul Indinasya Putri. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang manajemen equity. Menurut saya, manajemen equity itu untuk di negara maju memiliki peranan pasar modal sangat dominan dan memobilisasi dana masyarakat. Bahkan dapat dijadikan sebagai indikator keadaan perekonomian suatu negara. Kita ambil contoh, yaitu New York Stock Exchange, London Stock Exchange, dan Tokyo Stock Exchange, yaitu adalah pasar modal kelas dunia yang selalu mendapatkan perhatian masyarakat luas. Segitulah penjelasan saya mengenai manajemen equity. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Secara umum, ekuitas atau biasa disebut modal bank didefinisikan sejumlah dana yang diinvestasikan oleh pemilik bank pada waktu pendirian bank, yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank atau dana yang berasal dari pemilik atau para pemegang saham, ditambah dengan agio saham dari hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank. Sedangkan PASB tahun 1985 melalui SFAC nomor 6 Pasal 49 mendefinisikan ekuitas atau aktiva neto adalah hak residu dalam aktiva suatu entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya. Saya Dewi Purnamasari ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yang kedua sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang ketiga sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, yang keempat sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, yang kelima sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astari Honda Putri, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu berdasarkan PSAK, komponen-komponen modal antara lain A. Modal disetor, lalu B. Tambahan modal disetor yang terdiri dari agio, sumbangan, dan selisih kurs. Lalu C adalah selisih penilaian kembali aktiva tetap. Lalu yang D adalah laba atau rugi yang belum direalisasikan. Lalu yang E pendapatan komprehensif lainnya. Terima kasih. Di sini ada modal inti. Yang kedua ada modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan, dan laba ditahan. Kemudian ada modal perlengkapan, ada cadangan, revaluasi aktiva tetap, penyisian kerugian aktiva produktif, modal pinjaman, dan modal subordinasi. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.